Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan hari ini kita akan mempelajari mengenai penatausahaan keuangan desa atau transaksi pendapatan desa. Nah, untuk pendapatan desa sendiri itu kita dibagi menjadi 3 ya. Ada pendapatan asli desa atau PAD, transfer dan lain-lain atau pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan asli desa, di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hasil usaha. Nah, hasil usaha ini adalah dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, bisa dari pengelolaan pasar, wisata, dan lain-lain yang dia tergolong memang badan usaha milik desa. Kemudian yang kedua ada hasil aset. Nah, hasil aset ini bisa kita peroleh dari tanah kas desa, tambatan perahu, dan aset lainnya, misalnya asetnya itu dijual ataupun ada aset yang masuk. Kemudian ada yang ketiga ada swadaya partisipasi dan gotong royong. Di sini adalah penerimaan desa yang diperoleh dari sumbangan masyarakat desa. Nah, di sini bisa berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir ada pendapatan asli desa lainnya, yaitu pendapatan desa lainnya yang diperoleh dari hasil pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik kepada warga desa maupun badan usaha yang terletak pada desa tersebut. Contoh aja ada badan usaha di desa tersebut ya. Kemudian si desa menarik mungkin biaya lingkungan, biaya keamanan pada badan usaha tersebut. Itu masuk ke pendapatan asli desa. Untuk kode rekening, kalau untuk pendapatan itu adalah 4 ya. Kemudian PAD itu 1 ya. Kalau misal PAD yang bagaimana hasil usaha itu 1 BUMDes. Nah, kalau yang depan ini misal bidangnya bidang pendapatan, sub bidangnya 1 gitu bisa. Nah, ini biasanya yang kita lihat itu yang ini kode masing-masing tiap akun sih. Kita lanjut. Yang kedua ada pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar hasil desa tersebut. Bisa dari dana desa. Nah, dana desa ini adalah pendapatan desa yang berasal dari APBN. Ya. Kemudian ada dari BHPTR atau dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi. Kemudian ada alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini juga dari APBN sih, cuman kalau alokasi dana desa ini lebih dikhususkan lagi untuk desa-desa tertentu yang sesuai dengan kriteria ADD pada APBN tersebut. Kemudian keempat ada bantuan keuangan dari APBD provinsi atau APBD kabupaten kota. Nah, untuk nomor rekening sama ya, kita masih pendapatan karena transfer itu di urutan kedua, maka dia 2. Transfer dana desa atau ADD tadi ADD nomor 3, kita 1 seperti itu. Kalau kita simpulkan secara manual sih seperti itu ya, tapi biasanya desa punya rekening sendiri dan udah terperinci karena udah banyak gitu. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Di sini pendapatannya selain dari PAD ataupun hasil transfer. Di sini ada hasil dari kerjasama desa, bantuan perusahaan, hibah sumbangan, koreksi kesalahan, bunga bank, dan pendapatan lainnya. Nah, untuk cara penata usahaannya, di sini ada yang namanya transaksi tunai dan transfer. Untuk tunai, ini bisa dari PAD atau pendapatan lain-lain yang sah dan diterima secara tunai oleh KAUR keuangan, jadi oleh bendaharanya. Nah, transaksi ini dicatat pada buku kas umum dan buku pembantu bank dengan adanya bukti penerimaan kas tunai.
Dan di sini kenapa kita wajib pakai buku kas umum? Ini adalah intinya apa ya? Buku kas yang ada di KUR keuangan. Kemudian kalau buku pembantu bank, karena semua keuangan di desa itu langsung masuk ke bank sih sebenarnya ya. Nah, ini untuk kita apa ya, mencatat di banknya. Nanti sesuai dengan rekening koran pada akhir bulan itu tadi. Nah, ini ada pencatatan pendapatan tunai pada BKU dan buku pembantu bank atau serta rekening koran memiliki keterkaitan. Jadi harus sama nantinya. Bukan sama nominalnya sih nantinya, nanti sama nih ya. Harus sama segi tanggal, sumber pendapatan nominal ya. Jadi ada penyesuaian transaksi pendapatan tunai setelah diterima pada rekening koran. Jadi kalau dia terindikasi transaksi tunai maka dicatat pada ketiga ini. Kemudian ada pendapatan transfer. Nah, kalau pendapatan transfer ini dicatat pada BKU dan buku pembantu bank. Intinya kalian harus mencatat, ya kan? Harus mencatat ini pembantu bank dan ada lagi yang namanya buku rincian pendapatan. Itu sama. Kalau rincian pendapatan itu dicatat pendapatan-pendapatannya aja sih. Nah, untuk contoh studi kasusnya, di sini ada Desa Ngadirejo, ya kan? Kemudian ini transaksi terkait dengan penerimaan pendapatan. Di sini ada tanggal 1 November, 3 November, 7 November, ya. Dan beberapa di contoh ini tuh ada beberapa yang kurang lengkap sih sebenarnya. Kita lihat ya, di sini ada pun saldo kas di KUR keuangan pecahannya 100 ribuan, ya kan? Nomor rekeningnya pada berikut ini pada Bank BCB. Sebagai Kepala Desa, Bapak Kertanegara meminta Bapak Wijaya selaku petugas pengelolaan keuangan desa atau KUR keuangan untuk melakukan penatausahaan akhir bulan atas transaksi pendapatan selama bulan November tersebut. Bapak Wijaya meminta saudara selaku KUR keuangan untuk melakukan perintah kepala desa. Ya kan? Nah, ini untuk penyusunannya ada laporan pertanggungjawaban KUR keuangan desa, kemudian tanda bukti penerimaan kas tunai, BKU, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, berita acara pemeriksaan, dan register penutupan kas. Nah, yuk kita lihat. Untuk laporan pertanggungjawaban itu ada ini, cuman bagi saya ini kerjain akhir aja gitu. Kerjain akhir aja. Karena ini nominalnya dari BKU dan juga buku pembantu bank. Jadi kita next dulu ya. Nah, yang harus kalian buat adalah yang pertama kali yaitu ini. Buktinya. Ya. Bukti penerimaan kas tunai. Ini per transaksi masuk ya. Itu dibuat buku ini. Tanda bukti penerimaan uangnya. Nih, keterangan. Pada bukti penerimaan kas tunai, pengisian kode rekening dan nama rinciannya. Kode rekeningnya itu yang ini. Kode rekening dan nama rinciannya ini disesuaikan dengan catatan pada BKU. Nah, ini disesuaikan dengan kode rekening yang saya berikan waktu itu ya. Ini dibuat dulu, ini tanggal 28, 15, 7, 3. Kita lihat, 28 itu 28 ya. Kemudian ada 15, ada 7, ada 3. Nah, ini sebaiknya sih kalau menurut saya itu kan hanya diberi beberapa aja sebenarnya bukti transaksinya yang dibuat. Nah, untuk kalian itu buatnya nanti per
penerimaan ya. Jadi untuk kayak tanggal 1 diterima transfer ADD ini juga dikasih dibuat apa itu namanya bukti pembayarannya ya kan. Ini juga kemudian ini semuanya termasuk si iya. Itu kan dibuat yang namanya tanda bukti penerimaan uangnya. Terus yang ketiga itu membuat yang namanya buku kas umum. Ya kan untuk contohnya ini buku kas umum. Dan ini wajib. Ada saldo sebelumnya, kemudian ini. Nah, minusnya untuk transaksi yang contoh ini itu nggak ada gitu. Apa itu namanya rinciannya ini itu nggak ada gitu kan. Nah, kalau latihan soalnya sih insya Allah ada. Kemudian nanti per transaksi per tanggal penerimaan pendapatan itu dimasukkan ke PKU. Ya, di sini ada keterangannya. Pendapatan pada kolom pencatatan pada kolom uraian dicatat sebanyak 2 kali. Ya, contoh ini 1, terus ini 2 kali, ya kan? Pada baris pertama diisi uraian perolehan pendapatan. Ini dari mana gitu kan? Bagi hasil pajak retribusi daerah, kayak tanggal 1 nih paling gampang. Itu kan ADD. ADD, oke ADD. Kemudian ADD-nya dari apa gitu kan? Nah, cek lagi ya. Tanggal 1 November diterima transfer ADD dari pemerintah Kota Kediri 60 juta dengan bukti transaksi TM 01 11 18 sehingga menambah saldo rekening desa 65 juta. Nah, ini tanggal 1 ya kan? Kebalik ya ini, sorry saya hapus dulu. Nah, jadi yang ditulis tuh saldo-saldo ini ya, yang punyanya tanggal 1 itu dia 2 kali tuh. Jadi yang ini nih punyanya tanggal 1. Ini tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu awalannya dia yang pertama alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang kedua ini. Yang pertama itu kan diisi uraian perolehan pendapatan. Kemudian baris kedua diisi uraian sesuai parameter atau sesuai nama akunnya ya. Yang kedua yang ini uraiannya. Kalau biasanya kita di akuntansi itu kan yang kita tulis pertama itu kan nama akunnya. Kemudian yang baris kedua biasanya kalau kita kasih keterangan dalam kurung kan dikasih. Nah, kalau yang akuntansi desa ini uraiannya dari mana berasal itu duluan gitu. Duluan kemudian nomor 1 tanggal berapa itu nomor akun berapa, nama akunnya apa. Seperti itu. Nah, yang tadi kan kalian yang kedua, pertama bikin tanda bukti penerimaan kas, terus yang kedua bikin yang namanya buku kas umum. Dengan catatan atau pembuatannya seperti yang saya terangkan. Yang ketiga, itu bikin namanya buku pembantu bank. Apa sih bedanya bikin yang namanya buku kas umum? Kalau buku kas umum ini kasnya ya masuk ini ya dicatat oleh KAUR keuangannya sendiri. Jadi pegang untuk KAUR keuangan. Nah, yang buku pembantu bank ini apa ya, pegangan lah, bantuan untuk semisal kalau bank kan punya rekeningnya sendiri, punya catatannya di buku rekening. Nah, ini untuk membantunya kalau semisal ada kesalahan pencatatan, perbedaan yang ada di sini dan juga yang ada di rekening koran atau buku rekeningnya itu tadi. Pencatatan pada kolom uraian diisi uraian perolehan pendapatan. Nah, kalau ini buku pembantu bank ini langsung satu aja. Tapi tetap ada saldo sebelumnya gitu. Karena di soal nggak ada saldo bulan sebelumnya, jadi anggap aja kita tahu lah gitu. Ini jadi saldo bulan sebelumnya. Nah, kalau pencatatannya dicatat semua ya penerimaan pendapatannya per tanggal dan
ini pencatatannya cuma satu aja langsung. Uraian transaksi alokasi dana desa bagi hasil BUMDes, ya kan? Prasarana desa dan lain sebagainya. Ini pemasukannya berapa? Ya, pemasukannya berapa? Pemasukannya, kemudian nanti saldonya jadi ini, ya, ada saldo masuk ditambah jadi 65 juta, sehingga saldonya ketemu yang namanya 117.500. Kemudian jumlah pemasukan ini juga ketemu yang namanya 112.500. Jadi pemasukan bulan November ini ada 112 juta 500 dengan saldo totalnya 117 juta 500. Nah, ini nanti dicatat ke urutan keempat ya. Setelah bikin buku pembantu banknya ini. Nah, untuk buku pembantu kas tunai tidak ada pencatatan transaksi pendapatan, baik pendapatan yang diterima keluar keuangan ataupun pendapatan pada rekening kas desa. Jadi di sini intinya adalah isinya saldo bulan sebelumnya 4.500.000, saldonya penerimaannya 4.500.000. Yang kelima, kita buat yang namanya berita acara pemeriksaan. Nah, berita acara pemeriksaan ini dari saldo buku bank, yaitu saldo yang di sini, ya. Anggap aja ini A. Jadi di sini ini dari A. Kemudian ada saldo kas tunai, ini dari sini. Saldo kas tunai ini B, ya. Berarti ini B. Kemudian kan saldo kas tunai kan tadi 4.500.000. Oh, ada uangnya yang tertera 100.000 ya kan, jadi 4.500.000 aja saldo kas tunai, tidak ada uang logam. Ini uang kertasnya, jadi ini totalnya untuk saldo kas tunai ada uang kertas sebanyak dengan jumlah 4.500.000. Kemudian ini ditambahkan ya 117.500 sama 4.500.000 ini ditambahin. Jadi ini saldo uangnya ada di 122 juta. Kemudian di sini ada penutupan. Jadi ini tadi 5, ya, ini kita bikin nomor ke-6. Nah, nomor ke-6 ini jumlah penerimaan sampai dengan 31 bulan 8. Ini dari sini juga boleh. Soalnya ini C ya. Boleh. Ini C. Kemudian jumlah saldo kas di rekening desa. Tadi A sama B ya. Nah, ini A. Ini B. Nah, untuk pecahannya 100 ribuan ada 45. Nah, ini sampai sini. Kemudian yang terakhir, kalian bikin yang namanya ini yang terakhir, yang ke-6. Laporan pertanggungjawaban. Tadi ini posisinya dan B, ya kan? Kemudian kas di rekening desanya, saldonya itu ini C, D ya tadi ya sebenarnya. C-nya udah ada. Ini D. Ini jumlah, ini penjumlahannya. Kemudian ini 112.500 itu dari sini. Ini E. Jumlahnya sekian. Kemudian ini B. Ini A. Ya, jumlahnya harus balance. Ini sama ini. Jadi seperti itu. Gimana untuk latihan soalnya? Nah, latihan soalnya untuk saldo kas tunai kan ini. Ya, 1 juta. Kemudian saldo kas di rekening BNT 6.300.000. Total penerimaan BKU 20 juta. Total pengeluarannya 13 juta. Saldo akhir buku pembantu banknya setoran tunainya 7 juta, penarikan 700.
Kemudian ada transaksinya, penerimaan uang tunai dari PT Anugrah. Nanti ini per ini dibuat yang namanya bukti transaksinya dulu. Ya, tanda bukti penerimaan kas ini kah dibikin dulu. Ini, kemudian ini dibuat. Ya, ini 3, 4, 5, 6, 8. Pokoknya yang untuk laporan pertanggungjawaban ini akhir. Informasinya, sisa uang yang dikaur keuangan merupakan uang tunai pecahan 15 lembar. Intinya 15 lembar, ada uang 100 sama 50. Mau ini dibagi ini sebanyak 15 atau pakai perbandingannya, terserah nanti. Jadi ada dua. Kalau kita ini dibagi 15 dan kita pakai perbandingan, berbeda soalnya. Jadi salah satu aja. Nanti pembagiannya bagaimana. Nah, kalian bikin yang namanya bukti transaksinya dulu atau tanda bukti penerimaan kas tunai mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 ini dibuat dulu ya. Kemudian bikin yang namanya buku rincian pendapatan. Nah, buku rincian pendapatan itu modelnya seperti ini. Nanti seperti ini ya. Model nomor tanggal uraian, ada PAD, kemudian transfer, ada kolom pendapatan desa lain-lain. PAD-nya dibagi lagi sampai 1.14, kemudian transfer juga dibagi 1.2.1 sampai 1.2.5. Dan pendapatan lain-lain ada 3.1 sama 3.2. Nah, ini diisi sebanyak sesuai dengan penerimaannya ini ya. Ada 10 penerimaan pendapatan, maka ini dibuat seperti itu. Tanggal berapa, uraiannya apa. Nah, ini masuk di mana? Masuk kolom hasil usaha dan lain-lain. Kemudian kalau sudah per kolom ini nanti dijumlah ya. Di sini ada berapa, di sini berapa. Ini juga kalau nggak ada jumlahnya ya RP strip gitu aja. Atau RP 0 gitu. Ini juga. Kemudian total realisasi pendapatan bulan ini nanti juga ditulis sih di sini gitu ya. Ada berapa juta semuanya. Kemudian oleh sekretaris desa, keuangan disetujui oleh kepala desa. Ini untuk buku rincian pendapatan. Nah, kemudian yang nomor 3 BKU. BKU-nya saya lihatin yang ini ya, BKU-nya. Kemudian ada saldo BKU-nya seperti ini. Ada saldo sebelumnya, saldo pindahan. Ini dari ini ya saldonya ya, saldo kas tunai di BKU. Kemudian ada buku pembantu bank, itu nanti pakai saldonya yang 6.300.000. Nanti untuk penerimaannya nanti dimasukkan ya sesuai transaksi itu tadi. Sudah sampai itu saja untuk transaksi pendapatannya. Kalau ada apa-apa bisa chat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.